it in my ride. Looking like your money, think I better keep it on the rich man. Acting like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia Islami. Di sini saya akan menjelaskan paparan data yang mana kami akan menyusun sistem persamaan linear yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan terkait kenaikan harga pupuk di Indonesia. Itu yang pertama, definisi variabel yang digunakan. Untuk membangun sistem persamaan linear, kita terlebih dahulu mendefinisikan beberapa variabel kunci berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yaitu rumusnya P sama dengan harga pupuk, dan ID jumlah permintaan pupuk, QS sama dengan jumlah penawaran pupuk, S yaitu jumlah pasokan yang terhambat karena penimbunan pupuk, K kenaikan harga pupuk dari data yang diperoleh, dan L luas tanam yang dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk. Yang kedua yaitu persamaan permintaan. Yang kedua, persamaan permintaan. Berdasarkan data yang diperoleh, semakin tinggi harga pupuk, maka semakin rendah jumlah permintaan dari petani. Rumusnya Q D sama dengan A min B dikali T, di mana A adalah intercept yang menunjukkan jumlah permintaan pupuk ketika harga adalah 0, B adalah koefisien yang menunjukkan perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Yang ketiga yaitu persamaan penawaran. Berdasarkan data yang ada, kita dapat menyusun persamaan penawaran dengan cara yang sama seperti persamaan permintaan, yaitu rumusnya QS sama dengan C plus D dikali T, di mana C adalah intercept yang menunjukkan jumlah penawaran ketika harga adalah 0, dan D adalah koefisien yang menunjukkan perubahan penawaran terhadap perubahan harga. Yang ketiga, titik equilibrium. Titik equilibrium adalah titik di mana jumlah permintaan dan penawaran bertemu, yaitu ketika QD sama dengan QS. Karena kedua persamaan memiliki koefisien yang sama untuk P, kita tidak dapat menyelesaikan persamaan ini dengan cara biasa. Oleh karena itu, untuk mencari titik equilibrium yang lebih realistis, kita harus mengoreksi persamaan penawaran dan permintaan berdasarkan faktor eksternal lainnya seperti penimbunan, bahan bakar, dan lain-lain. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan data kuantitatif. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan data kuantitatif yang diperoleh baik dari hasil observasi langsung di lapangan maupun melalui sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan harga pupuk, permintaan dan penawaran serta dampak penimbunan pada pupuk. Satu data sebelum dan sesudah kenaikan harga. Sebagai referensi untuk perubahan harga pupuk, data yang tercatat di beberapa pasar tradisional dan pengecer di Kabupaten Sampang sebelum dan sesudah kenaikan harga pupuk. Data lapangan dan observasi di toko pupuk lokal open Kabupaten Sampang pada bulan November 2024. Data di atas menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada pupuk urea, ZA, dan NPK. Sementara harga pupuk organik mengalami kenaikan yang lebih moderat. Kenaikan pupuk ini berimbas pada produksi pertanian yang lebih tinggi yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli petani dan tingkat produksi mereka. Kesimpulannya dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pupuk dan penimbunan yang terjadi di pasar mempengaruhi keseimbangan pasar antara pasokan dan permintaan. Hal ini mengarah pada penurunan produksi pertanian, pengurangan luas tanam, dan berkurangnya pendapatan petani. Penurunan titik equilibrium setelah kenaikan harga pupuk menandakan ketidakseimbangan yang lebih besar di pasar, yang berdampak langsung pada berkelanjutan sektor pertanian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data.
Dalam menganalisis dampak kenaikan harga pupuk terhadap titik equilibrium di pasar Indonesia, kami menggabungkan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya dengan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari lapangan. Sebagai dasar teori, kami mengacu pada konsep sistem persamaan linear yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran barang. SPL ini memungkinkan kita untuk memahami dinamika pasar yang digunakan oleh fluktuasi harga dan pengaruh eksternal seperti penimbunan barang. Hasil ini konsisten dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kenaikan harga cenderung meningkatkan penawaran namun mengurangi permintaan. Namun dalam prakteknya, dampak kenaikan harga pupuk lebih kompleks karena adanya faktor eksternal seperti penimbunan barang yang menghambat pasokan. Dalam hal ini, penimbunan menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri, yang mengurangi jumlah pupuk tersedia di pasar. Data observasi menunjukkan bahwa di wilayah tertentu seperti di Kabupaten Sampang, terjadi penimbunan pupuk oleh beberapa pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan lebih besar yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan. Berdasarkan perhitungan, titik equilibrium yang tercipta dari persamaan permintaan dan penawaran yang telah disesuaikan menunjukkan bahwa dengan adanya penimbunan pasokan dan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, yang akhirnya mengaruh pada harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, titik equilibrium yang lebih tinggi menunjukkan ketidakseimbangan yang lebih besar antara permintaan dan penawaran. Analisis ini juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi faktor eksternal seperti penimbunan, fluktuasi harga bahan bakar, dan faktor musiman dalam model SPL agar prediksi titik equilibrium lebih akurat. Ketidakpastian yang timbul dari faktor-faktor ini bisa memengaruhi kestabilan pasokan dan permintaan serta memberikan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan pasar. Sekian dari saya.